Judul firman Tuhan adalah jatuh cinta lagi. Haleluya. Fall in love again. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-7, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kita akan belajar dari 7 surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Kita mau belajar surat yang pertama. Kita harus tahu bahwa 7 jemaat ini adalah jemaat yang ada pada waktu itu, yang ada di Asia Kecil. Ini bukan satu fiksi ya. Ini memang jemaat ini ada. Dan sampai sekarang saudara bisa melihat peninggalannya. Kalau saudara pergi ke Turki, di situ saudara bisa melihat. 7 jemaat ini memang ada. Dan ke-7 surat ini adalah surat yang ditulis atau yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita sudah tahu ada surat-surat Efesus. Itu adalah surat daripada Rasul Paulus. Tetapi kita seringkali kurang mengenal. Ternyata Tuhan Yesus juga menulis surat, 7 surat. Untuk siapa surat ini ditulis? Adalah untuk kekasihnya. Sudah membaca kitab Wahyu di pasal 1, satu pasal sebelum pasal 2, di situ ditulis bahwa betapa Yesus itu sangat mengasihi umatnya, sangat mengasihi kita. Dan Dia menebus kita dengan darahnya sendiri. Dia melepaskan saudara dan saya dari dosa dengan darah. Dosa tidak bisa dihapus dengan darah binatang. Dosa tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa dihapus dengan amal-amal kita. Dosa hanya bisa dihapus oleh darah anak domba Allah yang sudah mati bagi saudara dan saya di kayu salib Golgota. Itulah sebabnya Yesus harus datang ke dunia, mengambil rupa seperti manusia, dan Dia harus mati mencurahkan darah. Jadi saudara, betapa Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Dan inilah suratnya, surat dari kekasih kita yang ditujukan kepada kita. Surat dari Yesus yang ditujukan kepada kekasihnya. Kalau kita melihat lebih jauh, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa. Dari jemaat Efesus inilah Injil masuk atau Injil berkembang ke kota-kota sekitarnya. Di antaranya Smyrna dan seterusnya. Nanti kita lihat satu persatu. Jadi jemaat atau gereja Efesus ini adalah gereja yang luar biasa. Paulus pernah secara khusus menginjil, melayani tempat ini. Selama kurang lebih 3 tahun, dia membangun gereja ini. Makanya tidak salah kalau surat Tuhan Yesus yang pertama ditujukan kepada jemaat Efesus. Dan kita tadi sudah membaca, hebat bukan? Berjerih payah, tekun. Bayangkan saudara, Tuhan yang memuji, kamu berjerih payah, kamu tekun, kamu tidak toleransi kepada guru-guru palsu. Kamu sabar menderita, kamu tidak mengenal lelah. Ya, di ayat selanjutnya dikatakan kamu juga membenci apa yang aku benci. Jadi ini jemaat yang hampir sempurna. Kalau ada satu pujian lagi dia sempurna. Cuma sayang. Yang ke-7,
menutup daripada pujian ini. Tuhan menegur mereka. Kenapa? Karena dikatakan engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, tak main-main ini. Pujian-pujian Tuhan boleh dikatakan luar biasa. Cuma satu yang kurang, yaitu jemaat ini sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Sehingga Tuhan mengancam, dan ancamannya ini berat tuh saudara. Aku akan ambil kaki Dianmu. Dan kenyataannya diambil sama Tuhan. Diambil. Mana sekarang jemaat Efesus? Gak ada. Mana gereja-gereja yang lain? Gak ada. Bahkan bagaimana keadaan di Turki. Saudara. Jadi ini menjadi peringatan yang sangat penting bagi kita. Gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Engkau telah kehilangan kasih-Mu yang mula-mula. Cinta-Mu yang mula-mula. Memang rajin. Memang tekun, memang berjerih payah, luar biasa pelayanannya. Mungkin kita aja gak nutut seperti itu. Tapi Tuhan melihat hati. Kalau manusia melihat pelayanan jemaat Efesus pasti acung 2 jempol tangan. Kalau perlu jempol kaki juga diacungkan. Hebat, ini gereja yang hebat. Tapi sekali lagi itu, yang Tuhan lihat adalah hati. Tuhan tidak seperti kita cuma melihat luar. Tapi Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan katakan, kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu kasih yang bagaimana? Kasih yang mula-mula itu kasih yang 100% untuk Tuhan. Kasih yang tidak bercabang. Kasih yang full. Mereka sudah kehilangan. Mereka bisa melayani luar biasa. Tetapi hati mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Saya berikan satu ilustrasi kira-kira seperti ini. Mungkin ini lebih bisa saudara gambarkan. Seorang istri bisa melayani suami. Melayani dengan baik, tapi hatinya enggak full. Atau sebaliknya, seorang suami, mungkin dia mencukupi istrinya luar biasa, apa yang dibutuhkan dicukupi. Tapi hatinya ada yang lain, hatinya bercabang. Siapa di sini yang suka seperti itu? Kita sudah enggak mau. Enggak ada suami yang mau diperlakukan gitu, enggak ada istri yang mau diperlakukan gitu. Apalagi Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau hati kita bercabang. Tuhan mau hati yang fokus. Sebab itu apa sih ciri dari kasih yang mula-mula ini? Saya bisa katakan ada 3 ciri kasih yang mula-mula. Yang pertama adalah kasih yang tulus. Tulus, mengasihi apa adanya. Bukan mengasihi karena ada apanya, bukan. Kita mengasihi apa adanya kita kasih. Seperti Tuhan kepada kita mengasihi apa adanya keadaan saudara dengan kita masih penuh kelemahan. Kita ya begini ini, tapi Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Cinta yang mula-mula. Cinta yang tulus. Ketika orang mau menikah tanya, kamu tertarik kepada apanya? Ya enggak tahu. Pokoknya saya cinta gitu aja. Tulus murni. Cinta yang mula-mula adalah cinta yang tanpa reserve. Cinta yang tanpa reserve. Segalanya diberikan. Coba saudara, bapak ibu ya, yang sudah menikah. Ingat-ingat waktu dulu masih pertama-tama, wah masuk dalam pernikahan, masuk dalam keluarga, wah cintanya tanpa reserve. Semuanya. Cinta yang mula-mula adalah cinta yang fokus. Hanya engkau, hanya dia, tidak ada yang lain. Nah inilah cinta yang didambakan oleh Tuhan bagi umatnya. Coba kita baca ayat ini. Ya, saya pernah katakan ayat ini pengakuan iman bangsa Israel, namanya Shema. Shema itu artinya dengar. Dengar Israel, ini loh kehendak Tuhan. Coba kita baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan saudara-saudara, segenap, with all your heart, all your soul, all your strength. Hati, jiwa, kekuatan, all. Tuhan minta all, 100%. Dan dimulai dari hati. Masihkah hati kita 100% untuk Tuhan? Mengasihi Tuhan tanpa reserve. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Fokus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan tulus. Nah ini yang Tuhan kehendaki. Coba renungkan sejenak. Ini serius ini saudara. Jemaat Efesus, jemaat yang luar biasa. Kalau saya membaca ini luar biasa jemaat ini. Kalau secara manusia ya luar biasa. Sudah luar biasa, hebat. Saudara. Tapi Tuhan berkata kamu kehilangan yang paling inti hatimu kepadaku.
Makanya dulu saya pikir ancamannya kok serius benar ya. Tuhan mau mengalihkan kaki Dian. Kaki Dian itu berarti ya gereja ini mau sudah kaki Dian. Itu gereja. Kalau saya membaca di pasal 1, gereja ini aku alihkan. Rupanya bagi Tuhan yang penting ini. Your heart, segenap hatimu. Kemudian segenap jiwamu. Baru segenap kekuatanmu. Jadi tidak bisa dibalik. Hati dulu, baru jiwa. Pikiran, kehendak, perasaan. Kemudian mengikuti adalah strength, kekuatan kita. Kita bertindak, melakukan sesuatu. Tidak bisa dibalik. Rupanya terbalik ini, Efesus. Wah, dia bisa melakukan segala sesuatu, mengorbankan segala sesuatu, melakukan. Tetapi justru hatinya nggak ada di situ. Kayak tadi, gambar tadi itu. Suami mungkin mencukupi istri. Istri bisa melayani suami luar biasa. Geledek. Hatinya ada yang lain. Sebab itu Tuhan berkata kepada kita, Tuhan mau kita jatuh cinta lagi. Amin. Tuhan mau kita jatuh cinta lagi. Bukan cuma sekedar nyanyi. Nyanyian boleh hebat, boleh bagus, boleh indah, boleh merdu. Tapi kalau tidak dari hati percuma. Tuhan mau saudara dan saya, kita fall in love again. Jatuh cinta. Nah, kepada siapa kita jatuh cinta? Yang pertama tentu kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan. Masih cinta firman Tuhan? Masih cinta membaca firman Tuhan? Atau kita terpaksa, kita lebih cinta melihat medsos kita. Kita lebih cinta melihat Instagram. Kita lebih cinta melihat YouTube. Ayo kita kembali. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Mungkin sudah berkata, loh katanya Tuhan tuh mengasihi. Kok di sini dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Ya, ada kekhususan. Memang Tuhan secara umum mengasihi semua manusia. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, yang hatinya melekat kepadaku, kata Mazmur 91. Aku mengasihi. Salah satunya, contohnya adalah Daniel. 2 kali di dalam kitab Daniel, Daniel itu disapa oleh malaikat. Daniel, engkau orang yang sangat dikasihi Allah. You are greatly beloved. Engkau sangat dikasihi Allah. Engkau sangat dikasihi Tuhan. 2 kali dalam kitab Daniel. Ketika dia mendekat kepada Tuhan. Tuhan mendekat kepada Tuhan, kirimkan malaikat. Makanya Daniel itu ditunjukkan banyak rahasia-rahasia firman Tuhan. Banyak rahasia-rahasia revelation yang dibukakan bagi Daniel. Karena dia the greatly beloved. Dia sangat dikasihi. Dan yang kedua, kasihi pasangan kita. Kasihi. Ayo kita kembali. Jadi kepada atas dan kepada pasangan. Yang dekat dulu. Saya tidak mau muluk-muluk. Ya mengasihi yang lain. Itu nanti dulu. Pasangan dulu. Apakah Anda masih mengasihi pasanganmu seperti dulu atau cintamu sudah redup? Ya wis kadung kawin ambek wong iki apa wis Pak. Oh, saudara-saudaraku. Memang hidup pernikahan itu tidak mudah, Saudara, tidak mudah. Ini mesti sesi khusus. Ada step-stepnya. Karena manusia akan terus berubah. Mungkin pertama kali masuk pernikahan kita sangat cinta mati. Karena mungkin si dia masih cantik molek. Sebaliknya wanita mengasihi pria karena prianya masih gagah perkasa. Nah, nanti kalau sudah mulai punya anak, mulai yang tadinya langsing menjadi langsung, yang tadi rambutnya pirang, sekarang cuma jadi pirang hiji. Nah, makanya saudara, mari kita berbaharui. Kasih kita ini harus terus dibaharui. Ini ada satu quote yang menarik. Love your spouse more than you love your career, your hobbies, and money. That other stuff cannot love you back. Kasihi pasanganmu lebih dari engkau mengasihi karirmu, hobimu, uangmu. Karena semua itu tidak bisa mengasihi engkau. Hanya pasangan saudara yang bisa mengasihi saudara. Amen. Bangkitkan. Pak, gimana Pak? Wah, aku ndelok rupane ku Pak, wis pegel Pak. Lah dia terus menyakiti hati saya, bagaimana Pak? Saya sudah tak tahan-tahan ini Pak. Untung saya ini masih nahan. Saya ini cuma lihat anak-anak Pak. Waduh, banyak kalau sudah masalah rumah tangga itu banyak. Bisa nggak kita mengasihi? Satu saat ada seorang yang dikhianati oleh istrinya. Dan pengkhianatan istrinya itu nggak main-main, sudah sampai melahirkan anak-anak, nggak tahu dengan suami siapa. Dan terang-terangan sama suami. Dia benar-benar, wah sudah nggak karu-karuan. Tapi Tuhan berkata apa? Coba kita lihat, cintailah lagi. Love again. Go, love again. Pergi, cintai lagi perempuan ini. Gak gampang bukan?
Jadi kalau kita berkata, Pak saya sudah begini, Pak dia begini, Pak dia ini. Makanya susah, memang tidak gampang hidupan pernikahan ini. Hidupan pernikahan ini kan ya hidup berdua ini tidak gampang. Ya seringkali kadang salah paham, bertengkar, begini. Dan sudah ingat orang-orang muda ya, jangan berpikir kalau Anda sudah menikah, Anda bisa mengubah pasangan Anda. Jangan, itu adalah fata morgana. Nanti Pak kalau saya sudah menikah dia pasti akan jadi gini-gini, tidak bisa. Wis triman waktu pacaran, makanya pacaran itu sing genah. Kalau pacaran itu sing sehat, yang benar. Supaya Anda bisa menilai dengan objektif. Kalau pacaran tidak benar, saudara pasti subjektif. Dan saudara nanti masuk pernikahan baru tahu. Kalau sudah menikah, pacaran sudah tidak karu-karuan, pernikahan pasti tidak karu-karuan. Itu sudah tidak bisa. Bisa kalau sudah mau bertobat, bukannya tidak bisa, tetap bisa. Makanya pacaran yang benar. Jadi Tuhan berkata kepada Hosea, Hosea, cintai lagi istrimu Gomer, yang suka berzina itu, yang suka tidak setia itu, yang bercabang itu, yang melakukan perkara-perkara yang tidak benar itu, cintai lagi. Dan Hosea melakukan. Mengapa? Dan bagaimana? Saya yakin karena Hosea taat kepada firman Tuhan. Dan karena Roh Kudus menolong dia. Membangkitkan lagi kasih itu bisa susah. Roh Kudus itu bisa melakukan segala perkara. Ingat, Roh Kudus itu lebih besar dari kita. Kita memang tidak bisa. Tidak bisa. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa. Aduh, ingat-ingat ini megelno, ingat-ingat ini sakit hati, ingat-ingat. Ya banyak toh susah. Satu saat saya ketemu dengan seorang, Pak dulu waktu muda Pak saya sering ditinggal-tinggal. Waduh macam-macam sudah. Ya. Secara manusia memang tidak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia dapat mengubah air menjadi anggur. Haleluya. Sebab itu mari kita izinkan Roh Kudus menjamah kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Dan mengasihi pasangan kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.